Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Pancawati Hardiningsi, SE, MSI, AKCA, ASEAN, CPA, CSRA selaku dosen pembimbing saya dan seluruh audiens yang menonton video presentasi saya saat ini. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Stefani Sri Putri Aliuk, NIM 1905520180 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Self-Assessment System dalam transaksi e-commerce era 5.0. Berikut pemaparan materi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian saya saat ini. Dunia sedang dihadapkan dengan era baru yaitu Society 5.0. Era Society 5.0 adanya perubahan era ini akan berdampak pada e-commerce. Produk yang ditransaksikan dalam e-commerce akan semakin beragam. Pada kenyataannya, penerapan dari surat edaran yang menegaskan kewajiban pembayaran pajak tersebut masih belum dapat dinilai apakah telah diberlakukan dengan maksimal. Mengingat sistem pemungutan pajak penghasilan adalah self-assessment system, di mana memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan mencatat pajak terutangnya sendiri. Teori yang saya pakai di sini adalah teori of planned behavior. Jika dikaitkan dengan teori of planned behavior, pelaksanaan atau implementasi dari self-assessment system ini menandakan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan dan kesadaran yang tinggi. Pengetahuan berkaitan dengan persepsi wajib pajak untuk menentukan perilakunya, control beliefs dalam kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak menurut Nalendro 2014. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hipotesisnya sebagai berikut. Self-assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan transaksi e-commerce-nya. Dalam metode penelitiannya adalah kuantitatif. Populasi seluruh UMKM di daerah Kupang, sampelnya 118 responden dengan menggunakan teknik accidental sampling. Teknik analisis datanya menggunakan regresi linear sederhana. Berikut teknik analisis data dan sumber datanya. Di sini dibagi atas uji instrumen yang terdiri dari uji reliabilitas, uji validitas, dan masuk ke regresi linear sederhananya ada uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji koefisien, determinasi, dan yang terakhir ada pengujian hipotesis, yakni uji T. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Jika dilihat dari tabel di atas, nilai signifikansinya sebesar 0,000 di mana angka tersebut lebih kecil dari 0,1 dan persamaan regresinya Y sama dengan 0,002 plus 0,913X. Dan tabel berikutnya hasil tingkat kepatuhan wajib pajak toko kelontong R-square-nya sebesar 0,774, kuliner 0,422, dan jasa 0,679, busana 0,817. Berikut kita masuk ke dalam pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa implementasi self-assessment system mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,00 di mana angka tersebut lebih kecil dari 0,1. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi self-assessment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,913 di mana angka tersebut menunjukkan positif. Berdasarkan bidang usahanya, semua jenis bidang usaha seperti toko kelontong, kuliner, jasa, dan busana berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena mendapatkan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi self-assessment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,913 di mana angka tersebut menunjukkan positif sehingga hubungan antara implementasi self-assessment terhadap kepatuhan wajib pajak juga positif. Dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajaknya per bidang usaha, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha e-commerce di bidang toko kelontong
lebih patuh dibanding pelaku usaha e-commerce di bidang lain karena memiliki nilai koefisien yang tinggi sebesar 0,882. Berikutnya, adapun saran dan keterbatasan dari penelitian saya. Sarannya, pihak pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi self-assessment system, seperti meningkatkan kinerja website pembayaran pajak dengan baik agar tidak terjadi trouble, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kebutuhannya. Yang berikut keterbatasan dari penelitian saya. Jumlah responden pada tiap bidang usaha tidak sama. Hal ini dapat menimbulkan bias pada penyimpulan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan jenis usahanya. Sekian dari pemaparan materi saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.